yang kedua, yang sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi untuk Bapak Ibu, sebelum jika masih memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang dikira mau dibahas pada, oke, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Bapak Robi Kusimanuel yang nanya INKP, Pegas, dan INDF ya. Oke, kita lihat saham INKP. Oke, kita lihat bahwa pergerakan INKP ya pada pagi ini kalau kita lihat bahwa INKP dibuka menguat ya 1,47%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan INKP ini telah membentuk bullish engulfing, dan nampaknya pergerakan INKP pada hari ini pergerakan mencoba menguji penguatan ya, dan jika misalkan pada hari ini INKP mampu bergerak menguat ya ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yang ini berada di level 7.175 ya untuk level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menyumbang penguatan hingga ke area resisten keduanya, ya ini berada di level area 7.500 ya untuk level resisten pertamanya. Namun jika level resisten keduanya, namun jika misalkan pergerakan NKP tidak mau bergerak menguat hingga ke level resisten terdekatnya terlebih dahulu, maka kemungkinan pergerakan NKP bisa saja bergerak mengalami koreksinya kembali ya hingga ke area titik support, ya ini berada di level 6.710. Jadi diperhatikan terlebih dahulu ya untuk pergerakan NKP pada hari ini, karena kalau kita lihat secara tingkat volume pergerakan aksi buynya masih terbilang tipis, karena kalau kita lihat dalam beberapa hari lalu di mana NKP setelah 2 pekan turut-turut ini terus mengalami koreksi ya tinggi ya, dan kalau kita secara tingkat volume terlihat bahwa pergerakan aksi jual investornya ini masih terbilang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, jika tingkat volumenya bisa meningkat ya, setidaknya sampai di level segini lah ya, di tengah ini, maka kemudian pergerakannya bisa saja bergerak menguat. Dan selain itu, kalau kita lihat dari indikator stokastik, juga kalau kita lihat di mana pergerakan dari INKP ini masih berada di area oversold ya, dan belum ada namanya penguatan dia ke atas. Jadi kita perhatikan untuk pegangan INKP apakah pada hari ini INKP bisa meningkatkan volume aksi baiknya atau justru malah bergerak kembali mencatatkan aksi sell ya, sehingga penurunannya bisa sehingga pergerakan bisa melanjutkan pelemahannya kembali. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya, ini ada saham Pegas ya. Untuk saham Pegas, kita lihat pada hari ini, pada pembukaan pagi ini, Pegas dibuka menguat juga ya. Kalau kita lihat Pegas ini bergerak dibuka menguat 1,48% ya pada pagi hari ini, dengan dia pergerakannya membentuk bullish engulfing, dan nampaknya pergerakan Pegas juga kalau kita lihat bahwa saat ini sedang menguji adanya penguatan, terlihat di mana tingkat volume pada hari ini ada terjadi aksi buy ya, namun terlihat walaupun adanya aksi buy, namun harus tetap diperhatikan karena pergerakan volume aksi buy pada hari ini terbilang masih cukup tipis dibandingkan pergerakan aksi sell pada pedagang kemarin. Kalau kita lihat pada 3 hari terakhir ini, pergerakan Pegas ini telah mencatatkan adanya aksi sell ya secara berturut-turut. Dan untuk hari ini kita lihat terlebih dahulu apakah pergerakan Pegas ini akan mencatatkan akumulasi volume buy-nya cukup tinggi atau tidak. Dan selain itu, dari tingkat indikator stokastik pun juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik Pegas pada hari ini sedang juga menguji adanya pembentukan golden cross ya. Namun jika misalkan pergerakannya dari indikator stokastik ini mampu membentuk pola golden cross, maka pergerakan bisa bergerak menguat. Namun jika tidak, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali melakukan pelemahan. Dan untuk titik support dan resistennya, kemungkinan untuk terdekatnya terlebih dahulu, resisten Pegas ini bisa berada di level 1410. Jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di level area 1470 ya. Namun jika akan pergerakan mau bergerak menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa saja turun hingga ke area titik support terdekatnya, ya ini berada di level 1330. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada INDF ya. Kita lihat saham Indofood. Nah, untuk Indofood kita lihat untuk pada hari ini ya,
pergerakan Indofood belum ada pergerakan, dan kalau kita pergerakan Indofood ini telah sedang membentuk pola doji ya. Dan nampaknya pergerakan Indofood kalau kita lihat secara jangka pendek, pergerakan Indofood ini sudah terlihat adanya menguji penguatan ya kembali, terlihat di mana secara tingkat volume ini sudah masih mencatatkan aksi buy ya, dan melanjutkan aksi buy-nya di perdagangan kemarin. Dan selain itu, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik dari INDF ini juga sudah mulai bangkit ke atas ya, melewati area oversold bawahnya. Dan kalau kita lihat pergerakan indikator stokastik dari INDF ini juga telah membentuk pola golden cross ya, dengan dia membentuk area uptrend juga. Jadi nampaknya pergerakan INDF pada hari ini kemungkinan bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 6.225 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menembus ke area resisten keduanya, ya ini berada di level 6.325 ya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jika misalnya INDF tidak mampu bergerak menguat, maka mungkin bergerak bisa saja mengalami koreksi yang terlebih dahulu hingga ke level area support berada di level 6.000. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya, ini ada saham ASII ya. Kita lihat saham ASII. Untuk saham ASI, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan ASI sedang menguji area level MA21 dan MA34 ya. Terlihat pada pagi ini ASI dibuka menguat 0,43% dan nampaknya pergerakan ASI ini sedang menuju area level MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan ASI ini mampu menembus area MA21, nampaknya pergerakan ASI akan coba menguat dengan membentuk area pola uptrend-nya ya, hingga ke level area resistennya. Ya, ini berada di level resisten pertamanya. Ya, ini berada di level 5.950 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga ke level resisten kedua. Ya, ini berada di level 6.050. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakan ASI sendiri, pergerakannya sudah membentuk pola golden cross dan ini menunjukkan adanya penguatan ya. Kembali jadi kami melihat pergerakan ASI sejak pendek bisa saja bergerak menguat ke level resisten terdekatnya yang berada di level 5.910. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu sekalian, jika misalnya pergerakan ASI tidak mampu bergerak menembus area MA21-nya atau turun ke area di MA34-nya, maka mungkin pergerakannya bisa saja turun ke area titik support terdekatnya, yakni berada di level 5.750. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BBNI ya. Kita lihat. Untuk saham BBNI, kita lihat bahwa pada pagi ini BBNI dibuka gap up ke atas ya. Dan pergerakannya dibuka menguat 0,84%. Dan kalau kita lihat bahwa BBNI ini juga sudah berhasil menembus area MA21. Dan pergerakannya sedang menguji area selanjutnya di MA34 ya. Dan jika misalkan pergerakan ini mampu menembus area MA34-nya kembali, nampaknya pergerakan BBNI akan bergerak menguat hingga area resisten pertamanya, ya ini berada di level area 9.100 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan ini mampu menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa saja bergerak hingga menguat ke area resisten keduanya, ya ini berada di level 9.275 ya. Dan kalau kita lihat bahwa secara pergerakan BBNI saat 30 ini setelah tercatatkan aksi buy ya, dan terlihat bahwa
pada 2 hari terakhir ini pergerakan BB ini mencatatkan aksi buy oleh investor dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik BNI ini telah membentuk pola area golden cross diikuti dengan dari histogram MACD dan signal MACD di mana pergerakan ini sudah mulai bangkit ke area positifnya. Jadi nampaknya pergerakan BBNI pada hari ini akan bisa cenderung bisa bergerak muat hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada Telkom ya, TLKM. Untuk Telkom juga kalau kita lihat di mana pada pagi ini Telkom dibuka gap up ya, dengan dia dibuka menguat 0,74% pada pagi hari ini. Dan nampaknya pergerakan Telkom kalau kita lihat secara jangka pendek saat ini penguatannya atau trennya masih berada di area uptrend ya kalau kita lihat dari jangka pendeknya. Dan nampaknya pergerakan untuk Telkom saat ini sedang menguji area trendline tersebut ya, atau area trendline support tersebut ya. Jika misalkan pada hari ini atau pagi hari ini Telkom ini mampu bertahan di atas area support trendline-nya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat kembali hingga ke area resisten terbarunya, yang ini berada di level 4.120 ya. Namun jika misalkan pergerakan Telkom ini tidak mampu bergerak di area support trendnya atau justru malah menembus area support trendnya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja mengalami koreksinya kembali hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 4.040. Oke, kita lanjutkan. Ya ini sekarang saham ACES ya. ACES. Kita lihat saham Edge Hardware ya. Untuk ACES, kita lihat bahwa pada hari ini ACES juga bergerak dibuka menguat ya. Dan nampaknya pergerakan ACES ini sedang menguji penguatnya setelah dia sempat mengalami koreksi selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat pergerakan ACES ini bergerak menguat ditopang adanya aksi buy ya, secara tingkat volume yang mencatatkan ada aksi buy, walaupun terlihat aksi buy-nya masih terbilang sangat tipis ya. Namun kalau kita lihat ini sudah mulai ada tanda-tanda adanya aksi buy, diikuti dengan di mana dari indikator stokastik ini pergerakannya telah sedang membentuk pola area golden cross ya. Jika misalkan pergerakan stokastik dari ACES ini mampu bergerak membentuk pola golden cross, nampaknya pergerakan ACES sendiri akan bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 460 untuk pergerakan resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan ACES mampu menembus area resisten pertama, nampaknya program bisa menyumbang penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 470. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, ya ini ada saham Antam. Untuk Antam, kita lihat bahwa Antam pada hari ini pergerakannya dibuka menguat ya 2,51%, dan pergerakan Antam nampaknya sedang menguji rebound-nya kembali ya setelah dia sempat mengalami penurunan beberapa waktu lalu. Dan kalau kita lihat pergerakan Antam ini sempat mengalami koreksi selama ini ya beberapa pekan ya, dan nampaknya pergerakan Antam saat ini sedang bergerak menguji penguatannya kembali atau sedang menguji penguatannya ya setelah dia mengalami koreksinya beberapa pekan lalu ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini Antam sendiri sedang mencoba menembus area trendline resistennya ya. Jika misalkan pergerakan Antam pada hari mampu menembus area trend resistennya, nampaknya pergerakan Antam bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 1870 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa menerima penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 1920. Dan kalau kita lihat pergerakan Antam ya, secara tingkat volume sudah mencatatkan ada aksi buy diikuti dengan indikator stokastik, yang dimana pergerakannya sudah berhasil melewati area overshot-nya ya setelah dia selama 2 pekan lalu bertahan di area overshot-nya, dan pada hari ini pergerakan sudah mulai bangkit ke atas area overshot-nya. Dan kalau kita lihat pergerakannya sedang menguji pola uptrend-nya ya.
setelah dia sempat terpuruk selama 2 pekan berturut-turut. Dan kalau kita lihat pergerakan Antam, jika misalnya pergerakan ini mampu menembus, maka mungkin pergerakan bisa mencapai penguatan hingga ke area resisten belakang disebutkan tadi, yang berada di level 1870 hingga berada di level 1920. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada saham Friend ya. Untuk saham Friend, kita lihat bahwa pada hari ini Friend dibuka menguat 3,64%, dan nampaknya pergerakan Friend terjadi penguatan dikarenakan adanya aksi buy ya oleh investor. Namun perlu diperhatikan ya, karena Friend ini pergerakan cukup fluktuatif sekali untuk pergerakannya. Jadi misalkan ini cuma hanya pergerakan untuk trading jangka pendek ya, tidak untuk jangka panjang. Dan kalau kita lihat pegang Fed saat volume ini juga tipis ya, terlihat masih terbilang tipis ya dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Dan kalau kita untuk hari ini, jika misalkan pergerakan Fed ini mengalami peningkatan volume yang cukup tinggi ya, minimal bisa setara dengan pergerakan Asia pada perdagangan lalu, maka mungkin pergerakan bisa menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 58 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak menguat pada resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan Friend bisa saja melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support terdekatnya, yaitu di level 53 ya. Jadi untuk Friend, kalau kami bilang pergerakan sangat cukup fluktuatif sekali ya. Jadi sangat rawan sekali untuk teman-teman yang memiliki low profil yang rendah ya untuk tingkat risknya. Jadi sarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu untuk saham Friend ini, karena pergerakan Friend ini kalau saya bilang pergerakan cukup cepat ya. Jadi kalau misalkan tertinggal saja, maka bisa saja ambrol ke bawah ya untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk saham selanjutnya. Ya, ini kita lihat ada saham BBRI ya. Kita lihat untuk BBRI, kita lihat bahwa pada pagi ini pergerakan dibuka gap up ya. Dan kalau kita lihat pergerakan BBRI ini telah berhasil melewati area MA34 dan MA21-nya. Dan nampaknya pergerakan BBRI pada hari ini bisa melanjutkan penguatan ya, kembali hingga ke area resisten terdekatnya. Ya, ini bisa berada di level 4.810. Dan jika misalnya pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa menguat kembali atau melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 4.860. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BBRI saat ini penguatan terjadi, ada yang aksi buy ya. Pergerakannya ya aksi buy oleh investor diikuti dengan indikator stokastik yang dimana pergerakan BBRI ini telah membentuk pola area golden cross-nya ya. Oke, kita lanjutkan selain dari BBRI, saham bank lainnya ya ini ada BBCA ya. Untuk BBCA, kita lihat pada hari ini, pergerakan BBCA juga pada hari ini dibuka gap up ke atas ya, dengan dia dibuka menguat 0,60%. Dan nampaknya pergerakan BBCA juga pada hari ini masih bisa bergerak menguat, lihat di mana tingkat volume buy-nya juga masih menunjukkan adanya aksi buy ya oleh investor. Dan selain itu dari tingkat indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakan BBCA saat ini sedang membentuk pola golden cross ya. Jika misalkan pergerakannya mampu membentuk pola golden cross dengan dia berhasil menembus area bawah dari oversold-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 8.450 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan mampu menekan area resisten pertama, namanya pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di level 8.550. Oke, kita lanjutkan saham selanjutnya, ya ini ada BMRI ya. BMRI. Untuk BMRI kita lihat bahwa pada hari ini BMRI dibuka menguat juga ya. Nampaknya saham banking pada hari ini cukup kompak ya, bergerak dibuka menguat. Dan kalau kita lihat untuk BMRI pada hari ini pergerakannya membentuk pola candle bullish engulfing ya. Dan kalau kita lihat
pergerakan BMRI ini pada hari ini cenderung masih bisa bergerak menguat, di mana pergerakan BMRI saat yang volume terjadi aksi buy ya, diikuti dengan aksi buy yang cukup adanya penguatan ya. Dan selain itu secara indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik dari BMRI ini juga sedang menguji pola pembentukan area golden cross ya. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus pola golden cross pada hari ini, maka kemungkinan pergerakan BMRI bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yang berada di level 10.075 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menembus ke melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang berada di level 10.200. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada Adaro ya, kita lihat. Untuk saham Adaro, pada pagi hari ini Adaro dibuka menguat 2,37%. Dan kalau kita lihat bahwa Adaro, kalau kita secara tren, bahwa Adaro ini sempat berada di area downtrendnya ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Adaro ini, kalau secara trennya memang masih berada di area downtrend. Dan pada hari ini bahwa pembukaan Adaro dibuka menguat, dan jika misalkan pergerakan Adaro mampu menembus area resisten trendnya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat kembali ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Adaro pada hari ini sedang menguji adanya penguatan, di mana tingkat volume pada hari ini terjadinya aksi buy diikuti dengan indikator stokastik yang pada hari ini juga akan membentuk pola golden cross-nya ya. Jadi nampaknya pergerakan Adaro pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat ya terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 2.750 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 2.835. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BTPS. Untuk BTPS kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan BTPS dibuka menguat 3,83% dan nampaknya pergerakan BTPS kalau kita lihat saat ini sedang menguji penguatan ya setelah dia sempat tertahan pergerakannya ya, karena ada aksi sell ya secara berturut-turut, dan nampaknya pergerakan BTPS pada hari ini akan terjadi penguatannya terlihat di mana terjadinya adanya aksi buy diikuti dengan indikator stokastik, yang di mana pergerakannya juga telah membentuk pola ada golden cross ya pada hari ini ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan stokastik dari kalau kita lihat pergerakan stokastik dari BTPS, di mana pada hari ini telah berhasil melewati area oversold-nya ya, dengan dia berhasil membentuk pola golden cross, dan nampaknya program BTPS saat ini akan cenderung bisa bergerak menguat ya hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 2.220. Dan jika misalkan program mampu menembus area resisten pertama, nampaknya program bisa menguat kembali hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di level 2.280. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham ASA ya. Kita lihat. Untuk saham ASA, kita lihat bahwa pergerakan ASA ya, cara tren pergerakan saat ini ASA ini masih berada di area downtrend. Namun pada hari ini terlihat ASA sedang menguji adanya penguatan ya. Setelah pergerakannya selama sepekan lalu bergerak melemah ya secara berturut-turut, dan pada hari ini pergerakannya sedang menguji ada penguatan yang, dan jika misalkan pada hari ini ASA berhasil bergerak menembus area resisten trendnya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 760 ya. Namun dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 800.
Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakan aset tidak mampu menguat, maka mungkin pergerakannya saja bisa kembali koreksi hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 695. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada Sido ya. Kita lihat saham Sido. Untuk saham Sido, kita lihat bahwa pada hari ini Sido dibuka menguat 0,60%. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini secara jangka pendek, Sido sedang menguji area di MA terdekatnya, yaitu MA 34 ya. Dan jika misalkan pada hari ini Sido mampu bergerak menembus MA 34-nya, maka pergerakannya bisa bergerak menguat ya. Dan saat itu pergerakan Sido secara tingkat volume juga sudah mencatat aksi buy, sehingga terbilang pergerakannya bisa cenderung bergerak menguat ya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik, di mana pergerakan Sido ini juga sudah mulai membentuk pola area golden cross ya, sehingga kami memperkirakan kalau pergerakan Sido bisa menuju ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 850 ya. Dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus resisten pertama, namanya pergerakan bisa mengalami penguatan hingga ke area resisten keduanya, yang ini berada di level 875. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kita lihat ada saham Arto ya. Untuk saham Arto, kita lihat pada hari ini, saham Arto dibuka menguatnya 3,70%, dan nampaknya pergerakan Arto sini sudah mulai adanya penguatan ya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat pergerakan Arto secara jangka pendek, kemungkinan bisa saja bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 2435 untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakan mampu dari sistem pertamanya, mungkin pergerakan bisa saja kembali menguat hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 2550. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikannya Bapak Ibu sekalian, jika misalnya pergerakan atau ini pada pagi hari ini atau pada hari ini tidak mampu bergerak kuat, maka kemungkinan pergerakannya bisa kembali melanjutkan koreksinya, yang ini berada di level 2070. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, berarti untuk saham atau pada hari ini, karena kalau kita lihat pergerakan atau ini pergerakannya akan bergerak fluktuatif sekali, di mana kalau kita cari indikator dari MACD yang masih bergerak negatif, diikuti dari indikator stokastik yang di mana pergerakannya masih berada di area oversold. Jadi seperti itu pada ini, apakah atau mampu bergerak bisa menuju ke area resisten terdekatnya atau justru malah menuju ke area support terdekatnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya, ini ada Inco ya. Untuk saham Inco, kita lihat bahwa pada hari ini Inco dibuka gap up ya ke atas ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Inco pada hari ini dibuka menguat 2,44%, dan nampaknya pergerakan Inco saat ini sedang menguji penguatan kembali ya, di mana secara tingkat volume pergerakan Inco ini sudah menunjukkan adanya aksi buy ya secara berturut-turut, diikuti dengan indikator stokastik di mana pergerakannya ini sudah membentuk pola uptrend ya. Dampaknya pergerakan Inco pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat, ditambah dengan pergerakannya yang saat ini sedang menuju membentukkan area pola uptrend ya. Jika misalkan pergerakannya mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa membentuk pola uptrendnya kembali hingga ke titik area support terdekatnya, area resisten terdekatnya, sorry ya, di area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 6.420. Untuk level resisten pertama, nampaknya pegang bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 6.575. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Elsa ya. Kita lihat pergerakan Elsa. Oke, kita lihat pada hari ini. Elsa pada pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat ya 2,72%. Dan nampaknya pergerakan hari ini Elsa akan berakhir di penguatan ya. Hal ini terjadi di mana di pertemuan ini ada aksi buy diikuti dengan
indikator stokastik yang dimana saat ini pergerakan sedang menguji pola area golden cross ya. Dan jika misalnya pergerakan mampu melewati area golden cross dengan dia berhasil melewati area golden oversold-nya, nampaknya pergerakan Elsa bisa berhasil menguat hingga ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level 300 ya, 310, sorry, di level sini di level 310. Dan jika misalnya pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menguat kembali hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 315. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Arho ya. Ada ternyata sudah kami bahas ya Bapak Ibu, jadi ini yang tertinggal mengenai ulasan kami, nanti silakan nonton yang melalui YouTube kita, karena setiap webinar yang kami berikan pada hari ini akan kami up kembali di YouTube kami, ya ini di Riset Philip Sekuritas Indonesia. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk pertanyaan berikutnya yang belum sempat dibahas, ya ini ada saham GoTo. Untuk Goto, kita lihat bahwa pada hari ini Goto dibuka menguat 2,56% dan nampaknya pegang Goto saat ini sedang menguji area MA34 dan MA21-nya ya untuk hari ini. Dan jika misalkan pegangan Goto ini mampu menembus area antara MA21 dan MA34-nya, nampaknya pergerakannya Goto bisa bergerak menguat ya terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 125 ya. Namun jika misalkan pegangan tidak mampu melewati area MA21 dan MA34-nya, nampaknya pegangan Goto bisa saja mengalami penurunan atau melanjutkan penurunannya kembali hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level area 115 hingga ke titik support terendahnya dan berada di level 110. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada UNTR. Untuk saham UNTR, kita lihat bahwa pada hari ini UNTR bergerak dibuka menguat 1,30%. Dan kalau kita lihat bahwa pada pagi hari ini, pergerakan UNTR, pergerakannya berhasil menembus di MA 90. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan UNTR sedang menguji adanya penguatan, di mana 30-nya sudah mencetak aksi baik, diikuti dengan indikator stokastik yang pada hari ini bahwa pergerakannya sedang menguji area pembentukan yang menyerang ke atasnya ke area golden cross ya, sehingga menilai pergerakan dari UNTR akan bisa bergerak menguat kembali terlebih dahulu hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level 27.690 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakan ingin menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa saja melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 28.375. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BRIS. Untuk BRIS, kita lihat bahwa pada hari ini pegangan BRIS dibuka turun ya 0,32%, dan nampaknya pegangan BRIS saat ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu ya, melihat tingkat volume yang terjadi pada hari ini adanya aksi sell investor diikuti dengan indikator dari MACD ya, yang dimana secara histogram MACD pergerakannya ini masih berada di area negatif. Dan selain itu dari signal MACD juga kalau kita lihat di mana pergerakan signal dari MC ini juga bergerak cenderung turun ya, menuju ke area negatifnya, jadi nampaknya pergerakan BRIS pada hari ini kami melihat akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu hingga menembus ke area breakout MA21-nya, yang ini berada di level 1540 untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertamanya, nampaknya pergerakan bisa menyebabkan pelemahan hingga ke area support kedua, yang ini berada di level 1490. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham BBTN. Untuk BBTN kita lihat bahwa pada hari ini BBTN dibuka gap up ya ke atas ya, dan pergerakannya dibuka menguat 1,69%, dan nampaknya pergerakan ini BBTN coba bergerak
adanya penguatannya kayak di mana selama di saat tingkat volume selama 2 hari terakhir ini pergerakan mencatatkan akhir buy ya. Dan selain itu secara indikator stokastik bahwa pergerakan dari BBTN indikator stokastiknya ini mencatatkan membentuk pola area golden cross ya, walaupun pada hari ini pergerakan masih tertahan di area oversold-nya, namun kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator stokastik dari BBTN ini sedang menguji melewati area oversold-nya ya ke atasnya. Jadi nampaknya program BBTN dalam jangka pendek akan cenderung bergerak membuat ya, membentuk area uptrend-nya dan mencoba membentuk pola uptrend-nya kembali hingga ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, yang berada di level 1225 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melakukan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang berada di level 1250. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Java ya. Untuk Java, kita lihat bahwa pada hari ini pegangan Java dibuka menguat 1,39% dan nampaknya pegangan Java, kalau kita lihat secara tren, memang pergerakannya masih berada di area downtrend, namun pada hari ini pegangan Java pergerakannya dibuka menguat ya, dikarenakan ada akumulasi buy oleh investor ya pada hari ini, dan nampaknya pergerakan Java secara jangka pendek kemungkinan masih bisa bergerak menguat ya, namun penguatannya cukup terbilang terbatas, di mana karena secara tingkat volume, secara indikator stokastik pergerakan ini masih berada di area oversold ya, diikuti dengan di mana indikator MACD, di mana secara histogram MACD dan signal dari MACD ini masih bergerak di area negatif. Jadi kenapa kami bilang penguatan Java pada hari ini terbilang penguatan sangat terbatas, dikarenakan secara tingkat stokastik dan MACD-nya masih bergerak dari negatif. Jadi kalau misalkan pada hari ini penguatan Java mampu bertahan menguat ya, hingga jika bisa menembus area resisten pertama, maka mungkin pergerakan bisa menguat hingga ke area resisten terdekat terlebih dahulu, yang ini berada di level 1115. Namun jika misalkan pergerakan ini tidak mampu bergerak menguat ya, dan kembali turunnya, maka kemungkinan bisa bergerak mencoba penurunan hingga ke area support terdekatnya, yaitu berada di level 1060. Oke, yang terakhir ya ini ada saham Tekim ya. Untuk Tekim, kita lihat bahwa pada hari ini Tekim dibuka menguat 1,98%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Tekim ini membentuk pola bullish engulfing ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Tekim saat ini sedang muncul ada penguatan ya, di mana pergerakannya saat ini telah mencatatkan angka buy ya, diikuti dengan indikator dari stokastik dari Tekim saat ini sedang membentuk pola golden cross ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, jika misalkan pergerakan membentuk pola area golden benar dengan dia menembus area oversold-nya, maka kemudian pergerakannya bisa bergerak menguat. Dan untuk pergerakan hari ini kami proyeksikan pergerakan Tekim secara jangka pendek penguatannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 6.550. Dan jika misalkan program menembus area resisten pertama, nampaknya program bisa melakukan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yang ini berada di level 6.725 ya. Namun jika misalkan program tidak mampu bergerak menguat, maka tetap berada ketika stop loss-nya, karena kemungkinan program bisa saja turun hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 6.250. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini ya. Sampaikan sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir yang pada webinar pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan berkecil hati, karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30 ya. Oke, mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya.